lisan, ucapan dengan lisan saya beriman, wa i'tiqadu bil qalb, keyakinan di dalam hati, kemudian wa amalu bil arkan. Esok itu masih gaib, bukan milik kita. Ya. Yang milik kita ini hari ini, sekarang ini. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Perjalanan yang paling memberatkan itu ke mana? Ke masjid. Uhaikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatul ahlul jannah, tahiyatun min indillahil mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, umatnya yang senantiasa istiqomah sampai yaumul kiamat. Jamaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di majelis ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi ladang amal soleh, amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan kita fi mizanil hasanat insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita berada di penghujung akhir tahun. Bukan bulan Desember, tapi di bulan Hijriah, Zulhijjah. Jadi Zulhijjah itu akhir tahun. Ya, kita sudah sampai di akhir bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Ini juga satu perlu kita menjadi sebuah adat kebiasaan kita terus perhatikan, bukan saja bulan-bulan Masehi. Kalau Masehi itu kan urusannya dunia, gajian, bayar cicilan, arisan, bayar sekolah, itu kan di bulan Masehi. Kalau ibadah itu bulan Hijriah, ya, bulan-bulan Qamariyah atau bulan Hijriah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di fase akhir zaman, fase kehidupan umat Islam di akhir zaman. Jadi kalau kata Rasulullah, di akhir zaman itu waktu itu begitu cepat. Coba saja rasakan. Tahu-tahu sudah hari Senin lagi, padahal kan kayak baru kemarin. Lebaran Idul Adha baru kemarin, 1 tahun yang lalu udah berjalan sangat cepat. Tidak terasa, begitu cepat. Tahu-tahu sudah janggotan, sudah huisan, sudah punya cucu, begitu. Ya, itulah kehidupan yang di akhir zaman kata Rasulullah, ya sangat cepat gitu. Waktu berjalan begitu cepat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi satu perhatian bagi kita tentang pentingnya waktu. Makanya di dalam Al-Quran ada satu surat yang membahas tentang pentingnya waktu, yaitu surat Al-Asr, wal Asri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang maknanya artinya, ya, wal asri, demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia, innal insan,
Allah menggunakan kalimat al-insan. Kadang Allah gunakan kalimat an-nas. Kadang Allah gunakan kalimat al-bashar. Itu beda-beda. Tergantung kalau kata para ulama siyakul kalam. Kondisi yang akan dibahas. Kalau al-insan ini digunakan innal insan. Al-insan ini diambil dari kata an-nisyan. Pohoan. Punya sifat pelupa manusia itu. Maka disebut al-insan. Sifat al-insan itu pelupa. Ya betul nggak kita pelupa? Kalau nggak percaya mah habis majelis pulang ke rumah pohon ahulan. Tadi itu naonnya cina. Itu realita. Baru keluar aja berapa menit kemudian sudah lupa. Tidak akan semua kita ingat. Itulah sifat manusia. Dan kadang banyak kita melupakan tugas dan kewajiban tanggung jawab kita. Kadang kita lupa tujuan hidup kita. Nah, itulah disebut al-insan. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat istisna. Istisna pengecualian. Kecuali illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Bukan saja beriman secara lisan, tapi dia keimanannya harus dibuktikan dengan amal soleh. Ya, karena iman itu iqraru bil lisan, ucapan dengan lisan saya beriman, wa i'tiqadu bil qalb, keyakinan di dalam hati, kemudian wa amalu bil arkan. Ini ta'rif dari iman itu, ucapan secara lisan, diyakini dalam hati, ya, iqraru bil lisan, i'tiqadu bil qalb, wa amalu bil arkan. Dia beramal dengan rukun-rukunnya. Salat, puasa, zakat dan lain-lainnya. Maka disebut dengan amal saleh semua nanti. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Di dalam Al-Qur'an pasti iman dan amal soleh ini beriringan. Ya, biasanya iman amal soleh sering beriringan. Karena iman itu pembuktiannya dengan amalus saleh. Kemudian ayat ini mengatakan watawasau bil haq. Tawasau wajan tafa'ala, saling menasehati dengan kebenaran, saling menasehati dengan kesabaran. Ini termasuk satu yang kita lakukan di majelis ini, saling tawasau. Ya. Kalau kata para sahabat dulu, ijlis ma'ana. Nah, ini alhamdulillah ini ada majelis. Ya, majelis ini ya tempat ijlis ma'ana nu'minus sa'atan. Itu para sahabat. Kata para sahabat, duduklah bersama kami sejenak nu'minus sa'atan, untuk memperbaharui keyakinan, keimanan, pemahaman. Kan keyakinan, keimanan, pemahaman itu harus dengan ilmu. Sehingga kita memahami. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini guru dari maha guru-guru kita yang ada di ulama Indonesia, ya gurunya ke Imam Asy-Syafi'i, karena kita mazhabnya Syafi'iyah. Mayoritas di Indonesia mazhab Syafi'iyah. Kata Imam Asy-Syafi'i, sebenarnya umat Islam itu cukup dengan satu surat ini. Cukup dengan satu surat ini, ya, diamalkan. Dengan surat ini diamalkan, insya Allah selamat dunia akhirat. Kata Imam Asy-Syafi'i, cukup dengan ayat yang pendek ini. Kan pendek ini ayat, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah bersumpah dengan waw qasam? Waw qasam itu waw sumpah. Dan bagi Allah boleh menggunakan sumpah dengan apapun. Demi matahari, demi bulan, demi bintang. Nah, berarti ada sesuatu penting kita perhatikan. Kemudian watin wa zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun, ya, wa turis sinin wa hadzal baladil amin, demi Ka'bah dan sebagainya. Lalu di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan demi masa, demi waktu. Bagi Allah boleh bersumpah dengan apapun. Bagi kita tidak boleh, kecuali kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jamaah sekalian, ketika Allah bersumpah, kata para ulama, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu itu sangat penting. Sesuatu yang dibuat sumpah oleh Allah berarti urgen, penting. Ya, waktu itu sesuatu yang penting. Makanya ada istilah orang Barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang, cuan. Ya. Jadi ada argonya. Orang konsultasi hukum, konsultasi dokter, konsultasi psikologis dan sebagainya, itu argo berjalan. Nggak sembarangan bayar. Nggak sembarangan orang-orang penting itu sangat menghargai waktu. Jadi waktunya berharga. Kecuali bagi orang pengangguran. Waktu tidak terlalu berharga. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini umat surat Al-Asr, ya, punya surat Al-Asr, sehingga butuh sekali perhatian kita terhadap waktu. Ya. Saking pentingnya waktu ini jamaah sekalian, Imam Hasan Al-Basri ini termasuk kalangan tabi'in. Imam Hasan Al-Basri ini tabi'in, guru-gurunya para sahabat. Ya. Beliau ada ungkapan begini tentang waktu. Kata Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Adam, innama anta ayyam. Kullama zahaba yaum, zahaba ba'duk. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Ya Ibni Adam, katanya, wahai manusia, Waalaikumsalam, innama anta ayyam. Sesungguhnya engkau ini terdiri dari hari-hari. Kita ini terdiri dari hari-hari. Kullama dhahaba yaum, setiap hari itu pergi berlalu, dhahaba ba'duk, maka bagian hidup kita berlalu. Betul nggak? Hari itu kan ada hari yang lalu, kemarin, ada hari ini, sekarang ada hari esok. Yang sudah berlalu, umur kita ya sudah berlalu. Bagian hidup kita sudah berlalu. Bisa kembali nggak? Mustahil. Ya, Ustaz Ismail tidak mungkin ingin jadi muda lagi. Arek ajret-ajretan sakumaha yang siga generasi Z, udah nggak bisa, sudah selesai, ya sudah berlalu masanya. Dan hari yang kita hadapi ini hari yang kita miliki. Hari esok punya siapa? Belum tentu hari esok itu punya, belum tentu. Maka yang kita hadapi hari ini. Siapa yang menjamin besok kita masih hidup? Tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Seseorang itu dia tidak tahu besok itu, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Dia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Cuman planning aja. Planning. Ya, Ustaz Jimmy planning besok mau ke Jakarta, bla 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 bla, planning. Bisa jadi, bisa tidak. Karena goib. Esok itu masih goib, bukan milik kita. Ya. Yang milik kita ini hari ini, sekarang ini. Yang kita jalani, ya. Belum tentu besok itu milik kita. Karena masih goib. Kita punya rencana, Allah juga sudah punya skenario. Sehingga kata Allah, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak akan pernah tahu apa yang ia lakukan esok hari, dan seseorang tidak akan pernah tahu di bumi mana dia akan meninggal. Enggak pernah tahu. Ini masih gaib. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali kita membahas tentang waktu. Perjalanan waktu ini penting, sehingga Imam Syafi'i dalam sebuah kalimat-kalimat beliau, ya, Imam Syafi'i ini mengatakan al-waktu kas-saif. Kata Imam Syafi'i itu, waktu seperti pedang.
kalimat bahasa Arab. Barang siapa yang bisa menggunakan pedang, ya, dia akan bisa bermanfaat. Tapi orang tidak bisa menggunakan pedang, maka dia akan terpotong. Waalaikumsalam. Dia akan celaka. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas begitu pentingnya waktu ini, ya, bagaimana kita memanfaatkan sisa-sisa umur waktu kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perenungan ini di akhir tahun, ya, agar kita meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengajarkan kepada kita melalui Al-Qur'an, melalui hadis Nabi Muhammad SAW, apa yang harus kita lakukan agar hari-hari ini, sisa umur kita ke depan, kan kita tidak tahu berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa hari lagi, ya, kita masih hidup di dunia ini. Maka pemahaman begitu pentingnya waktu, ya, kalau sudah umur 50, 60, saya ngobrol sama Ustaz PI, udah 50 Ustaz PI dikit lagi, berarti nggak tinggal setengah aja nih, agak suka kuburan gitu. Jadi kalau kita paham, wah berarti, ya, usia ini, ya, dalam artian jamaah sekalian, bagaimana hari-hari ke depan ini kita bisa lebih baik dalam menjalani kehidupan. Maka kata para ulama ada 4 hal, 4 poin. 4 hal ini harus kita lakukan. Kita mendidik diri kita dengan 4 hal ini, ya, dalam kehidupan kita ini isi dengan 4 macam ini, ya. Yang pertama, jamaah sekalian, yang pertama, bersegeralah untuk bertobat. Pertama ini at-taubah, bertobat. Karena perintah bertobat ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah mengajak orang-orang beriman ini untuk segera bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bersegeralah kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha. Ulah tobat sambal jana. Apal tobat sambal? Ustaz Yazid. Tobat sambal mah, ai sambal kan lada. Colek lada nih. Colek nih itu disebut kalimat tobat sambal. Jadi dosanya sudah dia bertobat, balik deh, diulang lagi. Kalau bisa taubatan nasuha, tidak mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Bahkan kita dianjurkan untuk bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 133. Kata Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Imran 133, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Sari'u. Arti sari'u ini apa? Bersegeralah. Ya. Perintah untuk bersegera, jangan ditunda. Bersegeralah, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, ila maghfiratin min rabbikum. Bagi orang-orang yang bersegera untuk bertobat, bersegera untuk memohon ampunan, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dosa-dosanya diampuni, dihapuskan oleh Allah, Allah sediakan surga yang luasnya antara langit dan bumi, dan surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat, cuman riwayat ini ada 2 jalan.
Ada yang mengatakan ini dari Nabi Muhammad, riwayatnya. Ada yang mengatakan ini bukan kalimat hadis dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ini masyhur di kalangan kita. Masyhur. Ya. Kalimatnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Mas'adah. Nah ini agak cacat secara hafalan. Sehingga para ulama mendoifkan hadis ini. Ya. Ini kan disandarkan kepada Nabi. Kalimatnya apa? Kullu bani Adam khatta'in wa khairu khatta'in at-tawwabun. Ya, kullu bani Adam. Setiap manusia pasti punya salah. Wa khairu khatta'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah at-tawwabun. Ini riwayat yang pertama, cuman doib hadisnya, ininya. Karena disandarkan kepada Nabi Muhammad, sedangkan riwayat yang kedua, ini yang lebih sahih. Bukan Nabi, perkataan Nabi Muhammad, tapi disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada salah satu nabi dari Bani Israel. Nah, ini ucapan nabi dari Bani Israel. Tapi kalimatnya memang matannya bagus. Nah, secara ini matan bagus berarti sesuatu yang memang masyhur di kalangan kita. Kullu bani Adam, setiap manusia pasti punya salah. Makanya ada ungkapan al-insan, manusia itu makanul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Tempatnya salah dan lupa itu siapa? Ya manusia. Karena kalau tidak pernah salah itu malaikat, berarti tidak pernah berbuat dosa. Kesalahan malaikat berarti. Makanya manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jamaah sekalian, jangan sampai poin pertama ini kita telat, tobatnya telat. Kalau tobatnya telat, penyesalan abadi nanti, kekal. Lebih baik menyesal sekarang, menyesal atas apa yang pernah kita lakukan, dosa, kesalahan, itu kita bertobat, ya. Seperti penyesalannya Fir'aun ini kan gelar ya, Ramses bahasa ini ya. Di zaman Nabi Musa, Fir'aun kedua, Ramses kedua. Fir'aun di akhir kehidupannya, ketika dia tenggelam di Laut Merah, bisa dibuka dalam surat Yunus ceritanya. Surat Yunus ayat 90, 91, 92. Itu kisah Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Di ayat 90, ketika Fir'aun tenggelam, kekerpekan di Laut Merah, ya, laut yang luar biasa, itu Fir'aun, ungkapan di dalam ayat Al-Quran, dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhan Bani Israel dan Tuhan Musa, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Cuman apa jawaban Allah ketika Fir'aun mengatakan itu? Al-an, sekarang ayeuna maneh karak tobat ai kamari ka mana wae, kan gitu. Ayeuna geus kekerepekan gitu ya. Geus arek ajal di dieu di tikoro karak karak sadar gitu. Ai kamari ka mana wae kamari teh. Ya, piknik. Jadi jamaah sekalian, jangan sampai kita ini telat. Ya, engke karak datang malaikat Ijroil, aduh tobat ya. Taubatnya sudah tertutup itu kalau sudah hatta idza balagatil hulqum. Kalau sudah ajal di tenggorokan, ajal itu kan lokokan tenggorokan. Itu sudah susah Pak kita. Tong boro inget tobat, wah ningali malaikat Ijroil nage bakal sieun Pak. Ya. Susah itu kalau sudah ajalnya tiba ya, pintu tobat itu sudah. Nah, sebelum itu datang makanya kita dari sekarang perbanyak kita bertobat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri toladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita mengenal beliau itu maksum. Nabi kita itu nabi maksum. Apa maksum? Tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, terjaga. Ya, bagi ahlus sunnah wal jamaah, hanya Nabi Muhammad yang maksum. Bagi orang Syiah ini itu para imam mereka maksum. Ya, para imamnya maksum. Itu mazhab Syiah. Ya, kelompok Syiah itu menganggap para imam, khususnya 12 imam, makanya ada Syiah Imamiyah. Jadi Syiah Imamiyah ini Syiah Rafidhah yang secara ini termasuk aliran sesat. Ya. Kenapa? Karena mereka berimani kepada imam 12 ini. Kalau mereka menganggap, Syiah itu menganggap imam-imam ini maksum, Pak. Maksum kayak Nabi Muhammad. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksum. Beliau ini terjaga. Beliau ini dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terjerumus kepada dosa dan kemaksiatan. Sebelum diangkat Nabi dan Rasul saja, ini kalau buka sirah nabawiyah sejarah, ya Rasulullah SAW sejak kecil kan umur 4 tahun sudah dibersihkan hatinya. Kemudian umur remaja itu umur kermejehna. Ya, Pak Yazid pasti mengalami pubertas umur remaja SMP, betul nggak? Kalau umur SMP itu masa-masa agak rawan itu. SMP itu rawan. Karena ingin coba-coba ngarokok, coba-coba itu masa puber. Masa puber itu masa akil balik, pubertas lah disebutnya. Itu masa yang memang terjadi secara manusiawi. Dan Rasulullah pun sama. Ketika masa remaja, beliau kan mengembala. Itu ada terbesit dalam hatinya pingin menyaksikan acara pesta di zaman jahiliyah. Jadi pas ke ngembala aya acara di kota itu di Mekah, akhirnya nitip ke temannya, nitip lah ya domba, cek Nabi Muhammad belum jadi nabi, belum jadi rasul, itu masih remaja, ngangon domba. Hayang lalajo pesta. Bahkan pesta itu kalau zaman jahiliyah pasti ada tari-tarian, ada minum-minuman. Ini Rasulullah terjaga ketika sampai turun, dan di acara itu dalam kisah disebutkan Rasul lagi remaja kan penasarannya timbul, masa muda, masa remaja. Sampai di acara dikisahkan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad remaja ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala terjaga. Jadi matanya tertutup, jadi nundutan lah. Bangun-bangun sudah bubar acara. Nah, berarti tidak ikut. Bagaimana menyaksikan kemaksiatan itu terjaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau kalau melakukan satu kesalahan pasti ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada kesalahan Rasul yang Allah langsung tegur. Ini kesalahannya bukan bermaksiat. Rasul lagi dakwah, lagi menyampaikan dakwah kepada para pembesar kafir Quraisy. Jadi ketika menyampaikan dakwah, ya ini kan kakap nih, kelas kakap. Tiba-tiba datang seorang yang buta, setengah baya, dia datang kepada Nabi Muhammad bertanya tentang Islam, tapi Rasulullah memalingkan wajahnya. Dipalingkan wajahnya, ya leuwih kakap ya, ieu mah ente mah kaheula. Nah, ini kan lagi dakwah, strategi dakwah Rasul. Itu Allah langsung tegur. Maka turun surat Abasa. Surat Abasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla, engkau telah memalingkan wajahmu terhadap seorang yang datang buta, padahal dia datang ingin tertarik dengan Islam. Cek Nabi teh meureun kaheula ieu kelas kakap ya ente mah
Sabar heula. Itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setelah ayat itu turun, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam khususnya terhadap siapa yang buta tadi? Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu setelah beliau masuk Islam, nanti beliau jadi muazzin Rasulullah setelah Bilal. Ya, setelah itu kata Rasulullah, inilah Abdullah bin Ummi Maktum yang membuat aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Abdullah bin Maktum nanya, segera Rasulullah tidak pernah memalingkan, langsung direspon, langsung diservis. Nah, ini jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum secara kehidupannya. Tapi contohnya, kalau secara dosa dan kesalahan mungkin Rasulullah tidak pernah melakukan kemaksiatan. Tapi Rasul mengajarkan, memberikan suri toladan. Satu hari satu malam, kata Rasulullah, bahwasanya aku tidak pernah terlewatkan beristighfar dalam satu hari semalam minimal 70 sampai 100 kali. Ini teladan berarti. Rasulullah yang maksum, ya, sehari minimal 70 sampai 100 kali apa? Baca istighfar. Lah kita ini nggak maksum. Berapa kali istighfar? Sabar kali? 15. Paling saya itu 15 itu 3 kali 5 berarti. Ini 3 kali 5. Pada sholat, astagfirullah minimal 15. Berarti kurang keneh tah. Kudu ditambahan deui. Astagfirullah bari ditajong atau astagfirullah. Tahun biasa istighfar bari jeung. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bertobat dan beristighfar ini harus menjadikan satu kebiasaan. Ya, kapanpun kita minimal baca 70 sampai 100 baca istighfar. Istighfar yang pendek itu astagfirullah. Atau rada panjang saitik astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau kita baca istighfarnya para nabi juga boleh. Istighfarnya Nabi Adam boleh, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau baca istighfarnya Nabi Yunus boleh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kapan waktu istighfar yang tepat dan yang paling biasa dilakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashar, di waktu sahur. Ashar itu sahur. Jadi istighfar yang bagus itu waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, waktu sahur itu menjelang subuh berarti. Nah, jadi misalkan tidak sepertiga, misalkan kita bangun jam 4, ya, atau bangun setengah 5 kurang 15 menit, ya, kanu subuh kan, subuh jam berapa sekarang? Setengah 5 lebih 45 lah, jam 4, 43, 45 lah, ya, berarti ada waktu jeda 15 menit, sholat witir, kemudian banyak istighfar, perbanyak istighfar, doa istighfar yang kalau di dalam surat Al-Imran itu dibacanya begini, surat Al-Imran, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu dalam surat Al-Imran. Ini yang suka digunakan di waktu sahur. Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami telah beriman kepadamu. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, ya. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Atau dibaca di akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah. Ini kata para ulama, Rasulullah mengatakan ada 2 ayat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ini spesial sebenarnya. Ketika turun ayat ini, itu Rasulullah senyum-senyum. Senyum bahagia. Bukan untuk dirinya, tapi untuk umatnya.
untuk umatnya, untuk kita. Ayat ini luar biasa. Ya, surat Al-Baqarah ayat terakhir. Ya. 285 286. Itu bisa dibaca itu. Kalau bisa ya paling akhir. Ayatnya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kalau dipahami ayatnya, Ustaz Yajid, kalau dipahami luar biasa ayatnya. Sampai turun ayat ini Nabi senyum, bahagia. Ya, senyum bahagia kenapa? Karena ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kepada umat Nabi Muhammad. Artinya apa? Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, jangan engkau hukum kami. Ya, dihukum tu'akhidna itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina, ketika kami lupa. Nah, jadi lamun pohoan mah alhamdulillah moal dihukum. Namun pohonnya ulah sengaja pohona, api-api pohon beda jeung pohon beneran. Ya. Ya lo Bapak. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan engkau hukum kami, jangan engkau siksa kami ketika kami lupa. Au akhtana, atau kami melakukan kesalahan. Ya. Itu Allah langsung menjawab. Ya, kata Rasulullah SAW, ketika ada orang yang membaca ayat ini, Allah langsung jawab. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, baiklah wahai hambaku, benar wahai hambaku, dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga baca surat Al-Imran di beberapa ayat sebelum ayat terakhir. Ya, itu ayatnya tentang Rabbana innana kalau ayatnya itu Rabbana, sesungguhnya Tuhan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini boleh dibaca ini. Ya, ini aja yang dibaca, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Atau jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Sayyidul Istighfar. Kalau bisa dihafalkan ini. Rajanya istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar itu raja, penghulunya istighfar. Oh, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Istighfar ini luar biasa, Pak. Ini kalau dibedah bisa 1 jam ini. Kalau dibedah dari ungkapan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, ini Masya Allah, ini maknanya dalam sekali. Ini disebut dengan i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan dosa dan kesalahan. I'tiraf. Jadi kita benar-benar mengakui di dalam hadis ini, istighfar, Sayyidul Istighfar, ya, di mana Allahumma anta rabbi, kita mengakui anta rabbi, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku ini hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku ini, kadang kita ini ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir ke dunia ini, ruh kita ini sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Ya, ketika Allah bertanya kepada ruh, alastu bi rabbikum, apakah kalian meyakini aku ini Tuhanmu, Tuhan kalian? Maka kata ruh, qalu bala syahid. Bahkan kita sering berjanji kepada Allah, hari-hari kita kan sok berjanji, ya Allah, ayeuna mah arek tobat, arek qiyamul lail, arek, tapi kadang janjina
bablas. Ya kadang pohonnya itu bisa kan sering ayeuna mah arek ngaji, ayeuna mah arek kadang bablas gitu. Nah itu kadang kita ada ikatan, kadang kita berjanji kepada Allah, kadang kita mengingkari. Sehingga jamaah sekalian kita berlindung kepada dosa-dosa yang ataupun kejelekan yang ada dalam diri kita, dan kita merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, begitu banyak nikmat Allah yang diberikan dari sejak kita lahir sampai sekarang. Lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, memohon, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak akan ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Rabb. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar bukan dari lisannya, tapi dari lubuk hatinya yang paling dalam, dibaca pagi dia baca Sayyidul Istighfar, sorenya meninggal, dakhalal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca di sore hari dan Sayyidul Istighfar itu keluar benar-benar dari lubuk hatinya, pengakuannya benar-benar ikhlas keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, besok paginya dia meninggal, dakhalal jannah, dia masuk surga. Nah, maka jamaah sekalian, ya kita memperbanyak istighfar. Kalau bisa ya Sayyidul Istighfar ini dibaca ba'da sholat. Ya, nggak apa-apa baca ba'da sholat. Minimal ba'da sholat subuh dengan ba'da sholat asar atau maghrib. Minimal dibaca Sayyidul Istighfar ini. Makanya ada azkar subuh dan azkar masa. Azkar pagi dan sore. Di antaranya para ulama sepakat dengan membaca Sayyidul Istighfar. Ini yang pertama jemaah sekalian. Jadi taubat. Ya, taubat ini harus kita. Yang kedua, setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menjelaskan kepada kita semua, hari-hari yang kita jalani ini, kita harus mampu muraqabatullah. Muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Muraqabatullah itu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun ma'allah, kata para ulama, kun ma'allah. Jadilah engkau merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada keyakinan ada Allah di mana saja. Ya. Dalam artian kita meyakini Allah menyaksikan, Allah melihat, ya, Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah kalau muraqabah, ya. Ini kan ada kisah di zaman para khulafaur rasyidin, ada yang mengatakan ini zaman Umar bin Abdul Aziz, ada yang mengatakan zaman dulu. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini juga termasuk khulafaur rasyidin. Yang kelima kata para ulama. Itu ada seorang pengembala. Kalau pengembala itu kan strata sosialnya, kalau ini berarti bisa kehitung lah. Pengembala itu stratanya ya ekonomi lemah lah, dalam artian strata di bawah lah, bukan orang elit lah. Itu pernah turun langsung ngecek sejauh mana kualitas masyarakatnya. Dicek sama khalifah ini, dicek si pengembala ini punya kambing domba banyak. Kemudian kata si khalifah ini, dia nyamar, jangka dia mun bahasa Sunda mah. Eta domba atau kambing dibeli ku saya, ya. Engke bejakeun we ka anu bogana katuan ente, dombana dimakan serigala, kan gitu. Iya berdua ya, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, ya. Istilahnya diajak ya cincai lah 86 gitu kan. Dijual dombana kayak bebeja mau dihitung kutuan mana hilang gitu hiji ku serigala, kan beres urusan. Dan yang membuat khalifah ini tersentak dengan satu ucapan dari si pengembala. Ucapannya apa? Wahai Tuhan, ya, kalau begitu fa'ainallah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimatnya dalam kata para ulama. Sehingga seorang anak gembala begitu yakin, ya duaan, daya saksi nggak ada yang ngelihat, ya.
ketika bertransaksi ya cuman duaan itu. Tapi anak pengembala tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala kalau begitu? Membuktikan dia merasa diawasi, dilihat ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masyarakat, pimpinan dari mulai presiden, gubernur, pejabat di Indonesia punya muraqabatullah, wah itu mual aya KPK, mual aya polisi, mual aya CCTV lah. Dia akan merasa di mana-mana ada Allah gitu. Lamun muraqabatullahna tingkat tinggi. Jadi kalau muraqabatullah ini kita terapkan dalam diri kita, kita merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan takut kalau meninggalkan perintah Allah. Kita akan merasa takut kalau melanggar larangan Allah. Ya, kalau mau berbuat dosa, Allah melihat walaupun tidak ada orang, ya. Misalkan di kamar sorangan, ya melakukan kemaksiatan kan bisa saja. Tapi kalau kita meyakini ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Sami'un Basir, Maha mendengar, Maha melihat, ya, Maha mengetahui, alim, ya, kita tidak akan pernah melakukan kemaksiatan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan muraqabatullah ini harus terus ya ditingkatkan. Kalau dalam ibadah kata para ulama, kalau dalam beribadah muraqabatullah itu bisa sampai derajat ihsan. Orang ibadahnya derajatnya ihsan. Apa itu derajat ihsan? Ya, dalam hadis bisa dibuka dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang kedua, itu kan malaikat Jibril datang mengajarkan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad, ya, itu menyerupai seorang laki-laki. Malaikat Jibril itu bertanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, dan tentang kapan hari kiamat. Di dalam pertanyaan kata malaikat Jibril, mahwal ihsan, apa itu ihsan? Kemudian Rasulullah menjawab, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Jika tidak mampu, kalau kita lagi ibadah, sesungguhnya Allah sedang melihat kamu. Jadi kalau kita ibadah itu dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, muraqabah ini terus ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, muhasabah. Muhasabah. Muhasabah ini kan penting. Ya. Menghisab diri, bukan menghisab ya, ahli hisab, beda ahli hisab dan ahli hisab, ya. Hisab mah tukang rokok. Hisab, ya, ahli hisab, kan beda hisab dan hisab. Ya mah ahli hisab unggul ini mah. Muhasabah. Ya, muhasabah itu mengevaluasi. Jadi kalau kata para cendekia, para ulama, ya, seorang muslim itu dia mestinya seperti seorang pedagang. Ya, iya. Di sini rata-rata kebanyakan pedagang. Pedagang itu pasti dia kalau melakukan sesuatu carinya apa? Nah, untung dan rugi. Itu kan pedagang. Ya, iya, pedagang itu ngitung kalkulasi untung teh ya, rugi teh kan itu. Nah, itu harus seorang muslim itu harus jadi kayak pedagang. Makanya dalam kehidupannya ya, dia harus siga pedagang itu ketika beramal ya, untung enggak gitu amalnya. Amal jahat atau amal baik. Kalau amal jahat berarti rugi, ya. Amal buruk berarti rugi. Amal baik berarti untung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akan dihisab. Kita semua akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun akan bertanya tentang nikmat. Summa latus'alunna, ya,
akan diminta pertanggungjawaban anin naim, ya, atas nikmat yang Allah berikan. Makanya kan ada hadis Nabi Muhammad SAW atas nikmat yang Allah berikan, sehingga Rasul mengatakan igtanim khamsa qabla khams, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya, masa mudamu sebelum datang masa tua, masa kayamu sebelum datang masa sempit, atau masa kaya sebelum datang masa miskin. Kemudian masa luang sebelum datang masa sempit. Hidupmu sebelum datang matimu. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban. Kita ini semua akan diminta pertanggungjawaban atas umur kita. Dari mulai 0 sekarang sudah berapa tahun ini? Dihitung pas akil balik. Ya, kalau yang sudah umur 50 berarti 40 tahunan. Digunakan untuk apa umurnya? Digunakan, kalau dihitung-hitung, dihisab ya. Kalau kita hitung-hitung ini 24 jam. Dipakai tidur seberapa jam? 8 jam. 8 jam itu tidur yang berkualitas. Kadang ditambahan tidur siang. 8 tambah deh misalkan 3 jam, 11 jam. Ya, terus kemudian digunakan untuk bekerja, digunakan untuk makan, digunakan untuk ini dan itu. Digunakan untuk sholat berapa menit? Entong jam lah sholat mah, ada menit pasti lagi. 25 menitnya lamun per sholatna 5 menit, 25 menit. Berarti cuman berapa menit kita gunakan hidup kita, separuh umurnya berapa kualitas ibadah kita, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diminta pertanggungjawaban tentang masa umur yang kita lalui. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan dari Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu beliau sosok yang luar biasa dalam kehidupannya. Ya. Maka beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Maka mengevaluasi, memuhasabah diri itu sekarang, jangan nanti dihisab di yaumul hisab. Kalau di yaumul hisab mah susah untuk memperbaiki. Kalau sekarang mah masih bisa ini. Ya. Sayyidina Umar itu kalau beliau setiap hari dikisahkan kalau mau tidur itu kakinya dipukul dengan tongkat. Ya. Kemudian bertanya, wahai diri, hari ini apa yang sudah engkau lakukan? Jadi menghisab dirinya gitu. Apa yang sudah engkau lakukan? Apakah amal baik, amal buruk? Itu Sayyidina Umar. Sehingga ucapannya, hasibu anfusakum. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab di yaumul hisab. Ya, kalau kita yakin ada yaumul akhir, kita beriman kepada hari akhir, berarti beriman kepada yaumul akhir itu step-stepnya ada yaumul ba'as, hari kebangkitan, ada yaumul mahsyar, hari dikumpulkan, setelah dibangkitkan semua akan dikumpulkan di padang mahsyar, ada yaumul hisab dan semua akan dihisab. Dan pada hari itu, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat umur, ya. Sehatnya dipakai naon wae. Umur teh dipakai naon wae. Masa mudana dipakai naon. Kadang kan masa muda kenapa sering disebutkan syababak? Masa mudamu sebelum datang masa tua. Padahal kalau masa muda produktif, ya masa muda digunakan untuk beribadah itu luar biasa. Cuman di zaman ini ya kadang orang engkelah ibadah mah geus kolot gitu. Aing kolot mah justru rempong. Hari masa muda mah wah Masya Allah gagah. Arek sajuz 2 juz 3 juz ge siap kuat. Hari geus kolot mah pas imam maca
taraweh sajud, wah, dehem guys, ngurumpuyuk berat nih ya. Namun geus kolot gitu sudah tua. Nah, maka jamaah sekalian, memuhasabah diri ini memang harus ya, menjadikan satu amalan setiap hari dihisab. Ieu teh bekal menuju Allah, apa yang banyak dosa, ya amalan apa pahala, amal baik atau amal buruk, ya. Karena kan bertambahnya umur secara logika ya bertambah, secara jatah berkurang, kan berkurang hidup kita. Kalau tadi Imam Hasan Al-Basri bilang ya kita ini lembaran hari-hari, hari berlalu, jatah hidup berlalu, umur kita berlalu, tinggal sisa baki. Kalau jatahnya 60, ya berarti tinggal seberapa tahun deh itu. Nabi wayangan 63, ya. Ulah ngahayal yang 100, 200 umur. Oh oke lah orang 100 tahun, 200 tahun. Padahal jatahan 63 mi. Ya. Aduh, berarti tinggal berapa tahun lagi gitu. Makanya muhasabah diri. Kemudian yang terakhir, ya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat, muraqabah, muhasabah, dan yang keempat ini mujahadah. Ini penting, mujahadah. Apa arti mujahadah itu? Mujahadah itu berjuang sungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan. Ya, berjuang dan bersungguh-sungguh setiap kita melakukan amal soleh, amal baik, kewajiban perintah Allah termasuk sholat, amal soleh itu harus dilakukan dengan mujahadah. Ya, tanpa itu nggak mungkin. Ya, tanpa mujahadah tidak akan mungkin. Mujahadah ini kesungguhan kita melakukannya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, ayat ke-69. Surat Al-Ankabut ayat ke-69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Walladzina jahadu, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berjihad itu orang yang bersungguh-sungguh di dalam berdakwah, di dalam berjuang, di dalam beramal, ya, kesungguhan. Kita harus mujahadah dalam segala hal, itu harus mujahadah. Bahkan kalau kesungguhannya, orang itu akan sukses ketika dia bersungguh-sungguh, ya. Dalam bekerja saja, orang kalau yang sungguh-sungguh kan beda dengan tersungguh-sungguh. Ya, dia akan mencapai maksimal, ya, orang yang bersungguh-sungguh dalam segala hal, ya, termasuk dalam beribadah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wallahi, katanya, demi Allah, para sahabat itu bersaksi, Sayyidina Ali, para sahabat Rasulullah SAW itu mereka mujahadah dalam sholat 5 waktu. Mujahadah dalam sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Perjalanan yang paling memberatkan itu kemana? Ke masjid. Ya. Perjalanan yang paling berat itu kemana? Ke masjid. Bukan lari 10 kilo, wah kuat lah. Main bola, ngangkat besi kuat. Ajakan ya ke masjid. Melehoy lah. Ajak ke masjid jamaah melehoy. Alasannya itu lah, itu ilah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bersaksi, wallahi demi Allah, para sahabat Nabi itu mereka mujahadah dalam menjaga sholat 5 waktu di masjid. Coba bayangkan ya mas, mereka menjaga sholat 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di masjid berjamaah. Ya, bahkan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dalam kehidupannya, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Tidak pernah. Kecuali masbuk sekali. Sayyidina Umar, lamun kurang sabaraha masbuk. Masbuk yang akhir, kadang sholat di masjid, kadang sholat di imah, ya, rata-rata taraka masjid.
Sayyidina Umar itu dalam kehidupannya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali sekali. Sekali masbuk. Masbuk masih berjamaah nggak? Oh masih. Masbuk itu punya nilai jamaah. Tapi dia tidak sama-sama takbiratul ihram bersama imam. Nah, berarti itulah masbuk. Ya, batasan masbuk itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan temenang Al-Fatihah berarti masbuk. Ya. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab berarti masbuk ta. Tapi ada juga jumhur ulama batasan masbuk tidak dapat satu rakaat itu pas ruku. Ya. Kalau masih dapat ruku masih dapat satu rakaat. Nah, ini kan permasalahan dalam hukum fikih. Sayyidina Umar itu pernah masbuk sholat asar. Sholat asar, masbuk, bukan tidak berjamaah, masbuk. Gara-garana dikisahkan pernah sebelum itu mampir ke kebun kurma. Pas keasikan meren, ningali waktu ya pas ke masjid masbuk. Tapi ya jamaah sebenarnya. Coba lihat mujahadahnya, kesungguhan Sayyidina Umar di dalam menjalankan dan menjaga sholat 5 waktu. Kecek Sayyidina Umar teh, iya gara-gara kebun kurma saya masbuk sholat asar berjamaah. Maka saat ini, detik ini kebun kurma saya infakkan. Masya Allah. Namun orang mah urusan bisnis, urusan gawe, urusan jualan, sibuk. Sadan wong sibuk itu loh eta. Encan pernah misalkan pas masbuk teh jamaah, aduh gara-gara tadi ya. Kayak mah gajihna diinpakeun, nah jarang nih. Jarang tak. Itu sebenarnya penembusan. Mujahadah itu orang yang benar-benar sungguh-sungguh dia menjalankan ibadah sholat berjamaah. Maka ini harus diterapkan dalam diri kita, mujahadah. Ya, kesungguhan. Ya, semangat, sungguh-sungguh kita dalam menjalankan ibadah. Maka janji Allah, walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, di dalam ibadah, lanahdiyannahum subulana. Pasti hakul yakin Allah akan memberikan petunjuknya. Jadi lamun kita benar-benar misalkan hijrah ke jalan yang benar, kemudian kita sungguh-sungguh, itu akan ada jalannya, Allah akan mengantarkan. Makanya bagi orang-orang yang mu'alaf misalkan, dia baru masuk Islam, kemudian ada kesungguhan, itu ada jalannya. Dia akan dapat jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmunya, bahkan rezekinya bisa jadi melimpah dan lain sebagainya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadikan satu pendidikan bagi diri kita. Kata para ulama ini adibu, didiklah diri kita dengan 4 hal ini. Ya, dalam keseharian kita, sisa umur kita ini, ya, sisa umur ke depan ini yang entah kapan batasan akhir ajal kita, maka ini yang harus kita lakukan. Hari-harinya diisi dengan tobat. Berarti tadi perbanyak istighfar, berbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan. Muraqabatullah, ya, senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa diawasi oleh Allah. Kemudian memuhasabah, dan yang terakhir mujahadah dalam amal dan kebaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.